Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman agama di Indonesia. Sebelum kita belajar, apakah teman-teman tahu ada berapa agama yang ada di Indonesia? Dan apakah kalian tahu apa saja agama yang ada di Indonesia? Nah, untuk mengetahui apa dan berapa agama yang ada di Indonesia, mari simak video pembelajaran berikut ini. Keberagaman agama di Indonesia banyak sekali. Nah, ada 6 agama di Indonesia, di mana agama tersebut adalah agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Agama-agama tersebut memiliki tempat ibadah, kitab, dan hari besar yang berbeda. Apakah kalian tahu apa saja tempat ibadah, kitab, dan hari besar agama-agama tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video pembelajaran berikut ini. Agama yang pertama yaitu agama Islam. Agama Islam adalah agama yang saat ini jumlah populasinya masih terbesar di Indonesia. Karena agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Mereka yang memeluk agama Islam beribadah sholat 5 waktu dalam sehari, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Tempat beribadah umat Islam adalah masjid. Nah, jadi tempat beribadah agama Islam yaitu di dalam masjid. Namun, masjid tidak hanya digunakan untuk beribadah sholat 5 waktu dalam sehari, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Akan tetapi, tempat ibadah agama Islam, yaitu masjid, juga dapat digunakan untuk berceramah, mendengar kajian, dan selain itu pula, tempat ibadah agama Islam juga digunakan untuk sholat di hari besar, seperti sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Selain itu, juga dijadikan tempat beribadah, yaitu sholat Jumat, yang mana sholat Jumat wajib bagi kaum laki-laki melaksanakannya. Teman-teman, setelah kalian mendengar penjelasan tentang agama Islam dan tempat ibadahnya, apakah kalian tahu kitab dan hari besar agama Islam? Nah, untuk mengetahuinya, mari simak video pembelajaran berikut ini. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan panduan, tuntunan, kiblat, arahan bagi umat Islam. Oleh sebab itu, umat Islam wajib membaca Al-Quran. Karena
untuk mempelajari dan untuk melakukan apapun yang ada di dunia ini sudah tertuliskan di dalam Al-Quran. Maka dari itu, Al-Quran adalah penuntun bagi umat Islam. Nah, teman-teman, kalian yang beragama Islam, apakah kalian pernah membaca Al-Quran? Ya, karena Al-Quran wajib bagi umat Islam untuk membacanya. Dan di dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Lalu teman-teman, setelah kalian mengetahui tempat ibadah dan kitab suci umat Islam, apakah kalian tahu hari-hari besar umat Islam? Hari-hari besar umat Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari-hari tersebut adalah hari kemenangan bagi umat Islam. Sebelum merayakan Hari Raya Idul Fitri, terlebih dahulu umat Islam harus melaksanakan puasa. Puasa dilaksanakan 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Setelah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, maka setelah itu umat Islam merayakan hari kemenangannya dengan sebutan Hari Raya Idul Fitri. Nah, Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan setelah bulan Ramadan. Dan sholat di Hari Raya Idul Fitri itu adalah sholat sunnah untuk merayakan hari kemenangan tersebut. Lalu, hari besar lainnya bagi umat Islam adalah Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha adalah hari di mana bagi umat-umat Islam yang sudah mapan atau sudah berkewajiban melaksanakan kurban adalah orang-orang atau umat-umat Islam yang sudah mampu, di mana mereka harus melakukan kurban. Kurban adalah memotong hewan di hari raya tersebut. Biasanya, hewan-hewan yang digunakan untuk kurban pada hari raya Idul Adha adalah sapi atau kerbau dan kambing atau domba. Namun, bagi umat-umat Islam yang belum mampu melakukan kurban dengan memotong hewan sapi atau kerbau dan kambing atau domba, maka mereka boleh memotong hewan lain seperti ayam. Nah, sekarang setelah mendengar video pembelajaran ini, kalian sudah tahu kan apa saja khas atau ciri dari agama Islam? Ya, agama Islam itu tempat ibadahnya disebut masjid. Lalu, kitab yang digunakan agama Islam yaitu kitab suci Al-Quran. Dan hari-hari besar bagi umat Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu, setelah mendengar penjelasan tentang agama Islam, kalian tahu agama apa lagi yang ada di Indonesia? Agama selanjutnya yang ada di Indonesia yaitu agama Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik merupakan agama yang juga diakui di negara Indonesia dan mempunyai jumlah pemeluk yang cukup banyak. Nah, teman-teman tahu agama Kristen Katolik tidak jauh berbeda dengan agama Kristen Protestan. Tempat ibadah, kitab suci, dan hari kebesaran agama tersebut sama dengan agama Kristen Katolik. Nah, teman-teman, umat Kristen terbagi dua, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan.
Selanjutnya, apakah teman-teman tahu di mana agama Kristen Katolik beribadah? Tempat beribadah agama Kristen Katolik disebut gereja. Nah, di gerejalah umat yang memeluk agama Kristen Katolik beribadah. Lalu, apakah teman-teman tahu apa nama kitab dari agama Kristen Katolik? Umat yang memeluk agama Kristen Katolik memiliki kitab suci yang disebut Injil. Nah, bagi pemeluk agama Kristen Katolik, kitab Injil merupakan panduan bagi mereka untuk hidup. Lalu, apakah teman-teman tahu hari raya besarnya itu disebut apa? Hari raya besar bagi agama Kristen Katolik disebut Hari Natal. Dan mereka yang menganut agama Kristen Katolik juga merayakan Hari Paskah. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan agama Kristen Katolik? Nah, dari penjelasan tadi, kita sekarang jadi mengetahui nama kitab suci agama Kristen Katolik adalah Alkitab. Lalu, tempat beribadah umat agama Kristen Katolik disebut gereja, yang mana mereka pergi ke gereja untuk beribadah pada hari Minggu. Lalu, apakah nama hari-hari besar dari agama Kristen Katolik? Ayo, coba sebutkan. Hari besar keagamaan Kristen Katolik adalah hari Natal, hari Paskah, dan hari kenaikan Isa Al-Masih. Setelah mendengar video pembelajaran ini, sekarang teman-teman sudah tahu kan? Ya, selanjutnya, apakah teman-teman tahu agama apa lagi yang ada di Indonesia? Agama selanjutnya yang ada di Indonesia adalah agama Kristen Protestan. Teman-teman, kalian tahu agama Kristen Protestan juga tempat ibadahnya disebut gereja. Lalu, kitab suci agama Kristen Protestan adalah Injil. Dan sama dengan agama Kristen Katolik, hari besar bagi agama Kristen Protestan adalah Natal dan Paskah. Agama Kristen Protestan merupakan pecahan dari agama Kristen Katolik. Nah, teman-teman, selain itu, agama Kristen Protestan sama seperti agama Kristen Katolik memiliki tempat ibadah yang disebut gereja. Lalu, agama Kristen Protestan juga merupakan agama yang jumlah pemeluk dan penganutnya cukup banyak di Indonesia. Nah, teman-teman, selanjutnya kitab suci yang digunakan oleh umat yang memeluk agama Kristen Protestan adalah Alkitab, di mana dalam agama Kristen Protestan juga mempunyai hari-hari besar, yaitu hari Natal, hari peringatan Yesus Kristus, dan sama seperti agama Kristen Katolik, mereka juga memperingati hari Paskah. Karena agama Kristen Protestan adalah pecahan dari agama Kristen Katolik, maka agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik memiliki banyak persamaan. Namun, seperti yang tadi, perbedaan
di agama Kristen Katolik, mereka merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Namun, di agama Kristen Protestan, mereka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Sekarang, teman-teman sudah tahu kan apa perbedaan agama Kristen Katolik dan agama Kristen Protestan? Nah, teman-teman, setelah mengetahui 3 agama tersebut, yaitu agama Islam, agama Kristen Katolik, dan agama Kristen Protestan, selanjutnya, apakah kalian tahu agama apa lagi yang ada di Indonesia? Teman-teman, agama selanjutnya yang akan kita bahas yang ada di Indonesia yaitu agama Hindu. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah mendengar agama Hindu? Lalu, apakah kalian tahu mengenai agama Hindu? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video pembelajaran berikut ini. Agama Hindu adalah agama pemeluk dan penganutnya tidaklah sebanyak pengikut agama lainnya. Akan tetapi, agama Hindu merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia secara hukum. Lalu, penganut dan pemeluk agama Hindu dijamin oleh negara dalam menjalankan setiap ibadahnya. Jadi teman-teman, walaupun agama ini tidak sebanyak agama lain pemeluk dan penganutnya, namun secara hukum agama ini diakui di Indonesia. Dan agama ini juga dijamin oleh negara untuk menjalankan setiap ibadahnya. Nah, apakah teman-teman tahu apakah nama tempat ibadah agama Hindu? Nama tempat ibadah agama Hindu adalah Pura. Nah, teman-teman, bagi mereka pemeluk dan penganut agama Hindu akan beribadah di tempat yang disebut Pura. Lalu, pemeluk dan penganut agama Hindu sebenarnya tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Akan tetapi, ada satu daerah yang dipenuhi atau mayoritas pemeluknya adalah agama Hindu. Apakah teman-teman tahu di mana daerah tersebut? Ya, daerah tersebut adalah Bali. Di mana di Bali mayoritas pemeluk agamanya yaitu agama Hindu. Nah, teman-teman, selain itu, apakah kalian tahu apa nama kitab suci agama Hindu? Agama Hindu mempunyai kitab suci yaitu Weda. Nah, sama seperti agama-agama lainnya, kitab suci dijadikan panduan bagi mereka yang memeluk dan menganut agama Hindu untuk menjalankan hidup, di mana di dalamnya terdapat banyak kebaikan-kebaikan dan pembelajaran-pembelajaran untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Lalu, sama seperti agama lainnya, agama Hindu juga mempunyai hari-hari besar yang selalu dirayakan oleh mereka yang memeluk dan menganut agama Hindu. Apakah teman-teman tahu hari besar apa saja yang ada di agama Hindu? Hari besar yang ada di agama Hindu adalah Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Galungan. Nah, teman-teman, di Hari Raya Nyepi di daerah Bari khususnya, bagi mereka yang menganut agama Hindu tidak boleh melakukan aktivitas apapun.
Mereka dilarang keluar rumah, mereka hanya boleh melakukan aktivitas di dalam rumah. Hari Nyepi biasanya dimaknai dengan mereka yang menganut dan memeluk agama Hindu pada hari Nyepi itu akan melaksanakan atau melakukan renungan-renungan diri selama mereka hidup, apa yang telah mereka lakukan. Nah, di hari Nyepi mereka melakukan ibadah untuk meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang teman-teman tahu kan apa itu agama Hindu dan di mana mayoritas pemeluknya? Lalu apa nama kitabnya dan di mana mereka beribadah? Ya, akan tetapi masih ada agama lain di Indonesia. Apakah teman-teman tahu agama apa itu? Agama selanjutnya yang ada di Indonesia adalah agama Buddha. Nah, teman-teman, agama Buddha adalah agama yang dianggap oleh Indonesia sebagai agama yang paling awal muncul di Indonesia. Lalu, agama Buddha sudah dianut dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu kala. Jadi teman-teman, agama Buddha ini adalah agama yang paling tertua di Indonesia. Lalu, pemeluk agama Buddha tidak sebanyak seperti agama-agama lainnya. Karena seperti yang kita ketahui, di Indonesia mayoritas penduduknya penganut dan pemeluk agama Islam. Lalu teman-teman, apakah kalian tahu di mana pemeluk dan penganut agama Buddha beribadah? Nah, nama tempat ibadah bagi pemeluk dan penganut agama Buddha adalah vihara. Namun, umat Buddha tidak hanya beribadah di vihara. Umat Buddha juga boleh beribadah di Candi Buddha. Nah, teman-teman, agama Buddha juga memiliki kitab suci. Kitab suci pemeluk dan penganut agama Buddha adalah Tripitaka. Sama seperti agama yang lainnya. Kitab suci Buddha Tripitaka dijadikan sebagai panutan, tuntunan bagi pemeluk dan penganut agama Buddha. Lalu, apakah teman-teman tahu hari-hari besar keagamaan Buddha? Nah, hari-hari besar di dalam agama Buddha yang selalu dirayakan yaitu Hari Waisak. Teman-teman pasti sering kan tidak ke sekolah karena tanggal merah. Nah, biasanya di tanggal merah itu tertera keterangan, dan apabila agama Buddha merayakan hari besarnya, biasanya seluruh Indonesia akan libur karena di sanalah terjadi toleransi antara agama. Walaupun hanya penganut dan pemeluk agama Buddha yang merayakan hari besarnya, namun agama lain ikut menghormati dan menghargai hari besar agama tersebut. Nah, hari besar bagi agama Buddha yaitu Hari Waisak. Teman-teman sudah tahu kan sekarang bahwa di Indonesia memiliki agama tertua yaitu agama Buddha.
Selain itu, teman-teman juga sudah tahu kan ada berapa agama yang ada di Indonesia? Kita baru membahas 5 agama yang ada di Indonesia. Akan tetapi, masih ada agama lain yang ada di Indonesia. Banyak sekali bukan agama yang ada di Indonesia? Apakah teman-teman ingin tahu agama apa lagi yang ada di Indonesia? Untuk mengetahui agama yang ada di Indonesia yang lainnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Agama lainnya yang ada di Indonesia adalah agama Konghucu. Teman-teman, agama ini adalah agama yang paling muda di Indonesia. Oleh sebab itu, pemeluk dan penganut agama Konghucu masih lumayan sedikit. Nah, akan tetapi agama ini sudah diakui di negara Indonesia. Lalu, apakah teman-teman tahu di mana pemeluk dan penganut agama Konghucu beribadah? Para pemeluk dan penganut agama Konghucu beribadah di kelenteng. Nah, mereka beribadah pada hari-hari besar dan pada hari Minggu. Sama seperti agama yang lainnya, agama Konghucu juga memiliki kitab suci. Nah, apakah teman-teman tahu apa nama kitab suci agama Konghucu? Kitab suci agama Konghucu biasanya disebut Shishuwujing. Nah, teman-teman, sama seperti kitab suci yang lainnya, kitab suci agama Konghucu dijadikan sebagai panutan, penuntun, dan petunjuk bagi penganut dan pemeluk agama Konghucu. Teman-teman, selain itu, agama Konghucu juga memiliki hari-hari besar. Nah, walaupun agama Konghucu ini masih sedikit penganutnya, akan tetapi seluruh pemeluk agama di Indonesia yang lainnya pasti akan saling menghormati. Hal tersebut terlihat apabila agama Konghucu merayakan hari-hari besarnya. Kalian pasti pernah kan mendengar hari Tahun Baru Imlek dan hari Cap Gomeh? Nah, hari-hari itu adalah hari-hari besar di agama Konghucu. Teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan agama apa saja yang ada di Indonesia? Ya, agama yang ada di Indonesia ada 6 yang diakui secara hukum dan mayoritas pemeluknya juga ada di Indonesia. Teman-teman tahu apa saja? Ayo, coba sebutkan agama apa saja yang sudah kita pelajari yang ada di Indonesia. Ya, agama yang pertama adalah agama Islam. Lalu, agama selanjutnya adalah agama Kristen Katolik. Lalu, agama berikutnya adalah agama Kristen Protestan. Dan agama berikutnya adalah agama Hindu. Lalu ada juga agama Buddha dan agama Konghucu. Teman-teman, agama-agama tersebut adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Setelah mendengar dan menyimak
video pembelajaran ini, teman-teman sudah tahu kan agama apa saja yang ada di Indonesia? Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.